adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Desi. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mengikuti perayaan Bina Iman Anak online. Nah adik-adik, sebelum kita memulai perayaan Bina Iman Anak ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa kita hari ini akan dibawakan oleh Kak Linda. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita akan mulai ibadat kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari arahkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Mari buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih-Mu, berkat-Mu, sehingga kami memiliki waktu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadat kami ini. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami anak-anak-Mu boleh meneladani Engkau. Kami mulai acara kami ini Tuhan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Nah adik-adik semua, minggu ini kita merayakan Minggu Paskah yang keempat dan juga merayakan Hari Minggu Panggilan. Apa ya Hari Minggu Panggilan itu? Nah, nanti kita akan mendengarkan renungan mengenai Hari Minggu Panggilan. Kita juga akan mendengarkan firman mengenai gembala yang baik dan gembala yang tidak baik. Adik-adik pada penasaran kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi satu buah lagu. Adik-adik tahu lagu ini kan? Dengar dia panggil nama saya. Pasti tahu dong. Nah, lagu kita hari ini akan dibawakan oleh Kak Delvina dan kawan-kawan. Adik-adik harus bernyanyi dengan semangat, juga bergoyang ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Hai adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Saya menyapa adik-adik sekalian dalam pembukaan renungan ini. Renungan yang akan kita renungkan sekarang tentang gembala yang baik. Ada kalanya mungkin dan ada baiknya saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Saharido Theobaldus Aritonang. Saat ini saya Prater Kapusin. Saya tinggal di Biara Alverna, Biara Kapusin Alverna, Sinaksa, itu di Siantar. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua, serta juga selamat hari Minggu panggilan. Semoga adik-adik sekalian terpanggil menjadi kaum biarawan biarawati, imam, bruder maupun frater mungkinnya. Saat ini saya diberi kesempatan untuk memberi renungan melalui video singkat ini karena situasi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu.
Maka renungan ini, video ini akan membawakan adik-adik sekalian dalam perenungan gembala yang baik. Dalam minggu keempat ini yang sekaligus hari Minggu panggilan sedunia, Injil yang dipaparkan bagi kita itu tentang Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 tentang gembala yang baik. Bagaimana gembala yang baik itu? Yesus mengatakan bahwa gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya juga mengenal dia. Dan kalau domba yang baik itu akan melalui pintu masuk ketika ingin berjumpa dengan domba-dombanya. Ketika dia lewat dari jendela, itu bukan gembala yang baik tetapi gembala yang jahat. Di lain hal dikatakan bahwa jika kita masuk dari jendela, kita dikatakan pencuri. Gembala katanya dibagi ada dua dalam Injil lainnya, gembala yang baik dan gembala yang jahat. Yesus mengatakan bahwa dia gembala yang baik. Siapakah domba-dombanya? Kita domba-dombanya. Kita yang digembalakannya dalam peziarah hidup di dunia ini. Tapi terkadang kala kita tidak mendengarkan suara gembala kita. Apakah kita dikatakan domba yang jahat? Atau Yesus dikatakan gembala yang tidak baik? Yesus sudah menjalankan amanatnya sebagai gembala yang baik. Dia mau menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib demi domba-dombanya kita semua ini. Mungkin adik-adik pernah merawat atau memelihara 5 ekor kucing atau kelinci. Di sana dilihat kesetiaan adik-adik merawatnya bagaimana. Kalau kelinci itu sudah nyaman dalam diri kita, sudah nyaman bersama kita, mungkin kelinci itu akan mengikuti apa kata kita. Kalau misalnya kelinci itu ingin diserang binatang buas, pasti kita akan melindungi kelinci kita. Itulah gembala yang baik. Kita rela berkorban demi domba, demi kelinci itu, demi hewan peliharaannya. Sama seperti Tuhan, ketika kita ingin jatuh ke dalam dosa, Dia menyelamatkan kita lagi. Siapa sangka bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Dia benar-benar gembala. Dia selalu menuntun kita kemana saja. Apakah adik-adik meluangkan waktu adik-adik untuk gembala? Sedangkan gembala kita selalu meluangkan waktunya setiap hari, bahkan setiap detik. Dia selalu bersama kita. Gembala baik, Yesus sendiri. Apa yang kita berbuat? Apalagi di masa-masa virus corona. Di mana sikap kita sebagai domba, adik-adik? Apakah kita masih mau mengikut gembala kita, Yesus? Atau jangan-jangan kita mengatakan bahwa gembala kita itu tidak ada karena sudah banyak yang meninggal karena corona? Atau kita malah mempersalahkan Yesus, adik-adik gembala kita, karena katanya Yesus membiarkan kita diserang oleh hal-hal yang lain? Itu tidak benar sama sekali, adik-adik. Yesus selalu ada di samping kita. Yesus selalu hadir, selalu menyelamatkan kita. Mati belum tentu binasa. Karena adik-adik, hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini. Gembala yang nyata di dunia ini, Yesus yang diturunkan kepada orang-orang tua kita. Bapa kita sebagai gembala. Ayah kita di rumah sebagai gembala. Dalam sinode Keuskupan Agung Medan dikatakan hidup tentang keluarga. Kita sebagai domba, anaknya. Bapak kita, ayah kita sebagai gembala. Apakah adik-adik ketika bapak kita mengatakan seperti ini, kamu harus rajin belajar supaya kamu pintar? Apakah adik-adik mau rajin belajar? Apakah adik-adik mau melakukan ketika bapak kita mengatakan, kamu jangan merokok? Apakah adik-adik merokok?
terlalu sering kita sebenarnya melawan orang tua, melawan gembala kita. Ketika dikatakan jangan mencuri, kita mencuri uang mama mungkin, uang kakak, atau mungkin mencongkel celengan. Ketika dikatakan bapak, jangan terlalu malam pulang, tapi kita malah pulang terlalu malam. Kita bermain di luar sana, sampai-sampai kita kehilangan waktu untuk belajar. Apakah ketika seorang bapak mengatakan begini, jangan kamu melawan orang tua kamu, tapi kamu malah melawan, menghinanya. Adik-adik, dalam hari Minggu panggilan sedunia ini, Yesus mau supaya kita dipanggil untuk melayaninya. Panggilan yang dari Allah berarti menjadi anak-anaknya. Maukah kita dipanggil menjadi gembala yang baik? Atau menjadi domba yang jahat? Atau sama sekali tidak terpanggil? Saya kira itu tidak benar. Setiap manusia dipanggil. Adik-adik dipanggil menjadi anak dalam satu keluarga. Jadi anak yang baik. Maka, dalam permenungan ini adik-adik, hendaknya kita memperhatikan siapa gembala kita. Kita sebagai domba, yang pasti kita sebagai domba. Lalu bagaimana sikap kita kepada gembala? Apakah adik-adik mau hidup dalam kegelapan? Surga sudah menanti. Maka hendaklah kita hidup dalam kebaikan. Ketika kita menjadi domba yang baik, kita akan mempunyai gembala yang baik, yakni Tuhan. Sekali lagi saya katakan selamat hari Minggu panggilan sedunia kepada adik semua. Semoga kita terpanggil menjadi domba yang baik ataupun gembala yang baik. Semoga ya, semoga. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Kita berikan persembahan hati kita sambil menyanyikan satu buah lagu yang akan dibawakan oleh Bang Marwan. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Hai adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Martina Pasaribu. Kakak di sini akan membawakan doa penutup untuk kita semuanya. Kakak mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat, untuk mendengar renungan sabda Tuhan yang telah disajikan oleh kakak sekolah minggu di sini. Nah, saat ini kita akan mohon doa kepada Tuhan Yesus agar kita diberikan kesehatan, perlindungan, sukacita dan semangat
dalam menjalani hari-hari kita. Untuk itu kita ambil sikap berdoa, kita tundukkan kepala, kita membuat tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan atas berkat kelimpahan yang telah Kau berikan kepada kami semua Bapa. Tuhan Yesus, kami sangat merindukan Tuhan bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu Tuhan. Kami ingin Tuhan berkumpul bersama di dalam gereja, bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan bersama. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami belum boleh berkumpul karena Tuhan, saat ini Tuhan, negara kami sedang dilanda virus corona Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus dapat menghilangkan segera virus corona Tuhan dari sekitar kami Bapa, agar kami masih boleh berkumpul Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kuasa-Mu, karena mujizat-Mu Tuhan, semua akan kembali baik di waktu yang tepat. Tuhan Yesus, saat ini kami hanya boleh membuat suatu acara dalam keadaan saat ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu dimanapun berada Tuhan telah mendengar Tuhan apa yang telah kami sajikan Tuhan, dan mereka telah melihat Tuhan apa yang telah kami berikan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, pelayanan kami Tuhan, Kau berkati Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami, beri kami semua kesehatan Tuhan, beri kami semua keselamatan, agar kami Tuhan dapat berkumpul kembali di waktu yang telah Engkau berikan Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus luar biasa dapat mengabulkan segala doa dan permohonan kami. Terima kasih Yesus, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia.